Kebangkrutan adalah mimpi buruk untuk semua pelaku usaha. Dahlan Iskan, seorang pengusaha yang pernah menjabat sebagai Menteri BUMN, pernah mengatakan untuk menjadi pengusaha itu harus merasakan kebangkrutan. Kenapa begitu? Seperti sebuah titik balik, kadang kebangkrutan adalah bahan bakar yang paling ampuh untuk menempa seseorang menjadi lebih kuat. Ketika Anda membuka usaha dan gagal, Anda akan dihadapkan pada dua pilihan, menyerah dan membuang cita-cita untuk sukses, atau bangkit kembali dan meraih kesuksesan yang lebih dari sebelumnya. Lantas, bagaimana ya caranya agar kebangkrutan bisa menjadi bahan bakar yang memompa semangat untuk bangkit kembali? Saksikan video ini sampai selesai agar Anda bisa mendapatkan seluruh manfaatnya. Mendapat keuntungan besar merupakan salah satu harapan bagi setiap orang yang hendak membuka usaha. Namun, tidak selamanya usaha yang dikelola akan berjalan lancar. Kerugian pun juga akan ikut mewarnai perjalanan suatu usaha. Tidak bisa dipungkiri, jika dalam menjalankan usaha, kerugian sudah pasti terjadi dan menjadi sebuah resiko yang mau tidak mau harus dilalui. Sebagai seorang pelaku usaha, kegagalan atau kebangkrutan dapat menjadi sebuah bayang-bayang yang sangat menakutkan, mengingat tidak sedikit modal yang sudah dikeluarkan, baik modal finansial, waktu, maupun juga tenaga. Untuk itu, setiap pelaku usaha harus memiliki strategi tertentu supaya dapat mencegah ataupun mampu mengatasi hal yang dapat memicu kebangkrutan. Namun, bagaimana jika usaha sudah terlanjur bangkrut? Apa yang harus dilakukan? Inilah tips menghadapi kebangkrutan dalam usaha. Yang pertama, terima kebangkrutan dengan lapang dada. Meskipun terdengar tidak nyaman, tapi ini merupakan hal paling penting yang harus dilakukan ketika Anda mengalami kebangkrutan. Hal ini akan lebih memudahkan Anda berpikir jernih dalam mengambil langkah selanjutnya. Yang perlu Anda ingat, menerima keadaan bukan berarti pasrah. Ibarat sudah terlilit benang kusut, ini adalah waktu yang tepat untuk menggunting semua masalah dan menggantikannya dengan benang yang baru. Segera temukan jalan keluar dan bersiaplah untuk bangkit kembali. Kedua, identifikasi penyebab kegagalan. Setiap peristiwa pasti terjadi karena alasan tertentu, tidak terkecuali kegagalan yang Anda alami. Cari tahu di mana letak kesalahan Anda. Dari sini, Anda bisa belajar dan menemukan rangkaian solusi serta inovasi. Ini juga yang kemudian menjadi batu loncatan Anda untuk bangkit dan sukses pasca bangkrut. Ketiga, melihat dan memanfaatkan peluang. Bangkit lagi setelah jatuh memang bukan perkara mudah. Namun, hal ini berhasil dibuktikan oleh Yasa Singgih. Sebelum sukses dengan bisnis pakaian pria yang dibangunnya, pengusaha muda itu sudah pernah mengalami kegagalan dalam bisnis kopi yang dijalankannya. Yasa mengalami kebangkrutan dengan nilai kerugian hampir ratusan juta. Kegagalan itu tidak lantas membuat Yasa mundur. Dari sinilah dia justru menemukan peluang lain yang ternyata jauh lebih menggiurkan, menggabungkan konsep brand, e-commerce, dan men lifestyle. Yasa lalu membuka bisnis pakaian yang diberi nama Men's Republic. Kejeliannya ini yang kemudian membuat Yasa bisa bangkit kembali, bahkan lebih sukses dari sebelumnya. Keempat, mampu beradaptasi dengan perubahan. Percaya atau tidak, selama beberapa tahun ini ada banyak sekali sektor industri kita yang berubah karena teknologi. Salah satu contohnya adalah bisnis warnet yang terkikis oleh keberadaan smartphone. Dalam beberapa tahun ke depan, anak-anak mungkin tidak akan menggunakan jasa warnet lagi, karena semua yang mereka butuhkan sudah berada dalam genggaman. Perubahan inilah yang tidak bisa dicegah dan kerap jadi penyebab kegagalan serta kebangkrutan seseorang pengusaha. Dari sinilah kemampuan beradaptasi seseorang pengusaha diperlukan. Saat pasar tidak lagi ramah terhadap apa yang mereka tawarkan, mulailah mencari prospek baru yang lebih menjanjikan. Kelima, manfaatkan jaringan yang Anda miliki. Bagi seorang pengusaha,
Jaringan berupa kenalan atau rekan memiliki peran yang sangat penting, terutama ketika Anda mengalami kegagalan seperti ini. Tidak harus mencari dukungan materi dari mereka. Anda bisa menemukan masukan berharga untuk kembali membangun bisnis yang sudah hancur. Tapi ingat, memanfaatkan jaringan bukan berarti harus membuat mereka merasa terbebani. Keenam, tetap optimis dan berpikir positif. Kegagalan bukanlah sesuatu yang buruk. Ini bahkan bisa mendatangkan dampak positif jika Anda menyikapinya dengan positif pula. Anggaplah ini sebagai kesempatan bagi Anda untuk memperbaiki diri dan strategi yang salah selama ini. Saatnya membuka lembaran baru dengan rasa optimis. Belajar dari kegagalan-kegagalan pengusaha sukses. Anda harus bisa mengambil hikmah dan pelajaran untuk bangkit kembali. Anda tidak perlu membohongi diri dan memilih tetap hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Misalnya, tetap mempertahankan gaya hidup yang tidak sesuai dengan keuangan Anda hari ini. Jadi kaya itu penting, tetapi ingin selalu terlihat kaya, padahal ekonomi sedang sulit justru akan merugikan diri Anda sendiri. Ada pepatah bijak mengatakan, hati-hati mendengarkan musik cengeng saat bangkrut. Berpotensi membuat Anda depresi, sesak napas, impotensi, hingga bunuh diri. Bangkrut bukanlah berarti kiamat, tapi kiamat pasti bangkrut. Selama belum kiamat, jangan takut bangkrut. Semoga hal ini bermanfaat. Apabila ada saran dan masukan buat kami, silahkan tulis di kolom komentar. Tetap semangat, selalu perbaiki diri. See you next time. Terima kasih.